close till I get up. Time is barely on our side. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk selamat jumpa dengan channel Rusono At-Taubah. Untuk kali ini saya akan membagikan tutorial cara membuat analisis nilai ulangan harian peserta didik atau biasa dengan disebut penilaian harian sekarang ya, bukan ulangan. Oke. Yang pertama, saya jelaskan tentang aplikasi yang akan kita buat ya. Itu yang pertama tentang berisi home seperti ini. Home ini sebagai pintu atau jendela kepada sheet-sheet lainnya ya. Dimana ketika kita klik ini, klik misalnya di sini, kita klik rekap maka masuk ke sheet rekap. Ketika kita klik home maka akan kembali ke home. Remedial masuk kepada remedial seperti itu. Ini untuk sheet home-nya. Bagaimana cara membuatnya ya? Contoh ini kita hapus ya. Bagaimana cara membuat ini? Kita insert dari sini ya. Sesederhana saja buatnya. Insert kita ambil dari shapes ini ya. Kita ambilkan seperti tadi yang sebelumnya ya, dan kita pasangkan di sini warnanya supaya sama. Kita beri warna hijau royo-royo gitu ya. Terus kemudian supaya ada tulisannya kita add text. Oke, kita tambahkan teks. Saya tadi kartu ya. Perbesar ukurannya ya, kita perbesar ukurannya. Misalnya di sini kita jadikan 14 ukurannya. Kita pertebal dengan bold ya. Kemudian kita tempatkan di tengah. Iya, seperti itu. Ada. Oke. Nah, ketika kita sudah sudah ini, kalau masih seperti ini kita klik masih belum nge-link ke sheet ya. Bagaimana caranya supaya nge-link ke sheet kartu? Maka kita klik kanan, kemudian kita link ya, ada tulisan link, klik, kita link. Ngelinkannya mau kemana? Ini, tempatkan di sini di place in this document karena dalam satu dokumen. Kalau mau ngelink ke dokumen lain bisa juga ya, misalnya di sini extracting mau web atau apa, kemana ngelinknya bisa ya. Dan di sini karena dalam satu dokumen di place in this document, tempat untuk kita pilih yang kartu karena sesuai kartu. Oke, maka seperti itu. Nah, ketika kita sudah oke, ketika kita klik sekarang akan lari dia ke kartu seperti itu ya. Oke, kemudian supaya balik lagi ke sana, sebagaimana caranya ya. Nah, sama seperti tadi. Nanti di sini insert, klik insertnya ya. Kemudian kita pilih mau yang mana, misalnya kita bulatan saja biasa. Supaya warnanya lebih menonjol, misalnya kita berikan warna merah misalnya ya. Boleh
jelas kita kasih teks ya. Kita pertebal untuk ininya, dan hurufnya diperbesar 14, kemudian kita pertebal supaya tempatnya di tengah. Kita pertama kita center ke tengah ya. Seperti ini. Sama, nanti di sini kita linkkan lagi, lingkarnya kemana? Ke home, otomatis sebaliknya ya, seperti itu. Oke ya, ketika kita nanti klik dia akan kita masuk ke home. Oke, sheet 1 sudah bisa kita lanjutkan ke yang data. Jadi kita buat data seperti ini ya, ada data umum atau data analisis umum. Judulnya apa? Penilaian harian atau PHT atau mungkin PAS bisa ya. Kemudian mapelnya apa? Ini saya ukuran hadis, jadi mapel ukuran hadis. Misalnya semester gasal. Tanggalnya, maaf tahun lalu karena kami sudah menggunakan aplikasi ini sejak tahun 2015 ya. Sampai sekarang alhamdulillah masih berfungsi, masih biasa digunakan. Ada KKM-nya kita tentukan berapa, kemudian guru mapelnya, kepalanya siapa, tahun pelajarannya. Kebetulan antara guru mapel dan kepala saya sendiri ya. Kemudian pengayaannya nanti mau apa, remedialnya mau apa, kita rencanakan ya. Kemudian di sini nama peserta didik kita siapa ya, di setting seperti ini kita masukkan. Kemudian ini kunci jawabannya, nomor 1 jawabannya apa, nomor 2 apa, nomor 3 apa, seperti itu. Kemudian materinya nomor 1 itu apa dalam kisi-kisinya ya. Ini sebagai kisi-kisi materi seperti itu. Oke, ini untuk sheet data ini rasanya tidak susah karena tidak berhubungan dengan rumus ya. Tidak berhubungan dengan rumus aplikasi atau format ininya ya. Formulanya tidak menggunakan formula rumus. Kemudian kita masuk ke bagian rekap. Ini bagian rekap. Ini seperti ini, kita buat saja kolom-kolom seperti ini ya. Nanti untuk di sini mata pelajar ini rekapitulasi, diberi judul. Nah, di sini penilaian. Rekapitulasi apa? Di sini penilaian harian sesuai judul yang kita berikan. Makanya di sini diberi rumus sama dengan di data D2 gitu. Rumusnya sama dengan di data D2. Kan mana coba data D2? Di sini kalau kita lihat nih D-nya, 2-nya di sini ya, ini data D2. Sehingga ketika kita tulis seperti itu akan muncul di sana. Apa yang kita isikan di sini akan muncul di sana. Seperti itu. Karena di sana tulisannya penilaian harian kelas 7A, maka di sini secara otomatis muncul. Kemudian mata pelajarannya apa? Ya. Mata pelajarannya juga sama, berarti sama dengan data D3. Karena di data D3 itu Quran hadis, maka di sini muncul Quran hadis. Gitu. Kemudian untuk kunci jawaban, ini kunci jawaban disesuaikan. Kunci jawabannya ada di kolom H. Untuk nomor 1 H2, nomor 2 H3, seperti itu. Nomor ini H4, data seperti itu. Jadi pakai formula sama dengan ya, hanya sama dengan saja. Kemudian untuk ini adalah rekapan dari jawaban siswa atau peserta didik kita. Tidak perlu kita kasih rumus. Kecuali di sini nama kita kasih rumus disama dengan data F berapa. Ini kasih rumus data F3, F4 disamakan. Oke, kemudian untuk nilainya apa? Nilainya di sini kita disamakan saja dengan analisis ya, di sheet analisis di sini. Samakan ya, nanti ketika dianalisis oleh aplikasi akan muncul di sini benarnya berapa. Ini menjodohkan benar berapa, apa pilihan ganda benar berapa, menjodohkan benar berapa, nanti
IC-nya benar berapa gitu ya. Oke, untuk IC harus kita koreksi sendiri ya, aplikasi bisa ini kecuali memang yang jawaban-jawaban pasti misalnya ya. Di sini yang kita input ke sini, yang kita rekap hanya nilainya apa? Nilainya saja, nilai dari IC. Nanti sehingga dijumlahkan, jumlah ini ngambil dari analisis, nilai juga kita ngambil dari analisisnya. Jadi oke, untuk sheet rekap ini rasanya tidak ada masalah seperti itu ya. Rumusnya sama dengan yang digunakan ya. Oke, kita masuk ke analisis. Ini analisisnya, analisis nilainya ya. Sama untuk judul seperti tadi, analisis jawaban apa, di sini kita samakan data D2. Kemudian di sini mapelnya apa, disamakan data D3 seperti itu. Kemudian di sini nomor jawaban. Nah, ini analisisnya. Nanti rumus formulanya seperti ini. Ya, sama dengan if atau jika rekapan C6 sama dengan rekapan C5, maka atau titik koma ya 1 di sini. Kalau salah, kalau tidak sama dengan C5 maka 0. Jadi jika rekapan C6 sama dengan C5 maka 1, kalau tidak sama 0. Ya, seperti ini. Nah, kenapa rekapan? Coba lihat kita rekap. C5 apa? C6 sama dengan C5. Nah, di sini ketika di sini C6, C-nya ini ya, 6-nya ini, jadi C6 berarti di sini. Jikalau ini yang C6 ini sama dengan C5 dengan kunci artinya, maka dia akan muncul 1 di sana di analisisnya. Kalau tidak sama, 0. Ya. Itu seperti itu. Ya. Nanti kalau yang jawaban benar pasti 1 nilainya. Sehingga ketika di sini dijumlahkan ya. Di sini jumlahnya berapa? Pilihan ganda itu 1 sampai 10 pilihan ganda, di sini 11 sampai 20 itu menjodohkan. Ketika nomor 1 sampai 10 nilai satunya berapa akan dijumlahkan di sini. Yang menjodohkan 11 sampai 20 di sini jumlahnya. Yang IC akan dijumlahkan di sini sehingga nilainya nanti berapa, seperti itu. Nah, ini rumusnya untuk ini. Jadi jika rekap C6 sama dengan C5 ke 1 seperti itu. Kemudian untuk menjumlahkan ini if error countif ya. Jadi jika ini salah antara menghitung antara C6 sampai L6. C6 sampai L6 di sini sudah nomor 10. Itu yang sama dengan 1, yang isi kolomnya itu 1, ada berapa? Seperti itu jadinya. Terus kemudian dikasih if errornya kalau kosong ya. Seperti itu. Ini rumusnya. Nah, silakan bisa di copy paste rumus, lalu bisa diikuti rumus seperti ini ya. Terus kemudian yang berikutnya ini untuk countifnya, jadi antara misalnya M lanjut M sampai P6 dengan 1, yang 1 itu berapa? Ini rumusnya, silakan ya. Sehingga dia akan menghitung yang 1 itu ada berapa ya di sini. Oh, ini cuma dari 1 sampai 10 cuma benar 5. Dari 11 sampai 20 cuma benar 6. Seperti itu. Tuh dimasukkan semua bisa copy paste ya untuk supaya cepatnya. Dirubah untuk biasanya ininya ya, yang disesuaikan. Kemudian ini yang IC, yang IC-nya ini nanti sama dengan direkap akan muncul di sini sehingga dijumlahkan oleh aplikasi. Setelah dijumlahkan akan muncul nanti nilainya kita berapa, karena ini 20 pilihan ganda dan menjodohkan ya. Misalnya kita berikan nilai seperti ini, AL6 ditambah AM6. Ini AL6 ya, ditambah AM6 ditambah menjodohkan. Ya, kalau dijumlahkan jadi 20 kan gitu ya. 20 dibagi 20 kan 1 otomatis ya. Iya. Ini porsinya mau berapa kita untuk menjodohkan ini ya.
Oh, misalnya ini mau dikasih nilai 4 ya. 4 berarti kali 20 kan 80. Ini kali 80. Kemudian yang ini kasih nilai 4 misalnya. Terus harusnya kan beda ya, kalau ini 1, kalau ini 4. Ya, nanti disesuaikan. Kalau kita disesuaikan mau seperti apa ininya untuk format nilainya. Misalnya yang ini 120, yang ini 40, berarti kurangnya 80 yang dari sini. Tinggal 1 poin di sini 20 kali 10 kali 5 50, yang ini 50 bisa kita ini kan sesuaikan ya. Itu seperti itu untuk analisisnya. Nah, setelah itu nanti kita munculkan di nilai di sini ya. Buat formatnya seperti ini kan. Ya, ada nomor urut, nomor induk, nama siswa, skor ini pilihan ganda, kemudian skor IC ya, nilainya berapa. Sehingga dia caranya gimana? Ini hanya sama dengan saja ya. Sama dengan analisis AL, artinya yang pilihan ganda dengan menjodohkan digabungkan di sini, tambahkan, kemudian yang IC sama dengan dianalisis ya. Jika nilainya juga dari sana, seperti itu ya. Kalau untuk judul sama seperti tadi ya, sama dengan seperti itu. Terus kemudian di sini untuk supaya kita tahu dia lurus atau tidaknya, maka if atau jika ya, F11, mana F11? Ini F11 ya. Jika F11 lebih kecil dari H5, ini H5 KKM. Ya, KKM-nya berapa? Di data nanti dapat diisikan. Jika lebih kecil dari H5 ya, katakan di sini, maka dia tidak lulus. Salahnya apa kalau ini lulus? Itu seperti itu. Ya. Ini jadi kalau ini untuk materi lulus dan lulus rumusnya seperti ini. Jika ini lebih kecil dari H5, ini titik koma ini hanya sebagai pagar atau batas ya. Batas perintah kita. Itu seperti itu. Kemudian yang berikutnya ini sama ya. Ketika F11 lebih kecil dari H5, remedial atau pengayaan. Sama rumusnya dengan yang sebelahnya. Kemudian untuk mengetahui peringkat mereka dalam mapel kita, siapa yang paling pintar dan siapa yang kurang memahami, siapa yang sudah memahami, ini bisa kita peringkatkan. Ini di sini menggunakan rumus peringkatnya atau ranking ya. Rank antara F11 ini ranking keberapa? F11 ini ranking keberapa di antara F11 sampai F50. Misalnya seperti itu. Jadi rumusnya juga rank F11 titik koma F11 titik 2 F10 titik F50 ya. Jadi ranking berapakah F11 dari F11 sampai F50? Itu seperti itu. Oke. Tutorial pada session ini hanya sampai di sini. Session yang mudahnya dulu, nanti ke penyerapan remedial dan kartu ini agak sulit, makanya di session berikutnya ya, khusus untuk penyerapan remedial dan kartu rumusnya seperti apa nanti di session berikutnya. Nah, di sini nanti kita akan tahu penyerapannya bagaimana, materi yang sudah dikuasai anak apa saja, materi yang belum dikuasai anak apa saja. Tuh. Ini namanya sini menguasai ini belum. Kemudian yang remedialnya apa di sini, misalnya membuat rangkuman tentang materi apa sesuai dengan kita di sininya tadi di datanya ya. Ketika di sininya ditulis seperti itu, materi tentang apa, maka di situ di sana akan mengikuti ya. Jadi sini pakai nomor ya. Materi tentang apa, maka di sini pun sama. Remedial akan turun otomatis. Buat rangkuman tentang materi apa. Nanti ini nilai awalnya berapa, setelah remedial kita masukkan di sini nilainya berapa, sehingga akan muncul nilai akhir adalah nilai maksimal dari antara kedua nilai ini. Nah, di sini kita tulis rumusnya sama dengan max H
6 sampai I6. Berarti maksimal antara kedua ini. Itu seperti itu. Kemudian kartunya nanti ini juga ya akan muncul. Ini akan dibagikan ke anak. Jadi lebih pelajari lagi seperti itu tentang apa ya, materi tentang apa. Itu seperti itu. Nanti kita pelajari di session berikutnya. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.